مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Al-ayah wal hadis. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita semua mengharap menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Karena itu tema sentral pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda hamba dicintai oleh Allah. Allah berfirman di dalam mukadimah yang tadi saya bacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, jika kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah baginda Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam hal ini, paling tidak kalau kita berbicara indikasi-indikasi hamba-hamba yang dicintai Allah, itu tentunya ada di dalam kehidupan ini. Siapa wali-wali Allah? Siapa orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah? Nah, dalam kesempatan singkat ini saya ingin memaparkan sedikitnya ada 6 kategori orang itu dicintai oleh Allah. Yang pertama, gambaran orang itu kalau dicintai oleh Allah, nomor 1 adalah Allah akan memberinya kepahaman di dalam agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Rasulullah telah bersabda, "Faman yuridillah, barang siapa Allah kehendaki, bihi, dengan orang tadi, khairan, akan kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan pahamkan dia urusan agamanya." Ini 1. Kalau Allah mencintai hamba, Allah mencintai manusia, dipahamkan dia terhadap pemahaman agama. Dan untuk paham terhadap agama tidak simsalabim. Tentunya ada proses-proses yang Allah hantarkan dia untuk bisa dan semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam kebaikan-kebaikan yang ada, dan dimudahkan dia untuk berbuat kebaikan itu. Wabil khusus adalah dimudahkan dia langkahnya menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah salah satu sumber mendapatkan hidayah dan mempermudah pemahaman-pemahaman agama, sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikasi awal tanda orang itu dicintai Allah adalah ringan langkah kakinya menuju majelis-majelis ilmu. Yang kedua, ketika Allah mencintai seseorang, maka lalu Allah akan jadikan dia, Allah akan bimbing dia, orang itu menjadi orang yang soleh. Ya, orang yang soleh. Karena itu ada satu doa yang sangat indah di dalam Al-Quran yang kita kenal, bangsa Indonesia mengenalnya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada satu tafsir yang sangat spesifik yang selalu saya boleh sampaikan, yakni tafsir yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika membahas tafsir ayat ini. Beliau membahas dunia hasanah itu kuncinya ada 2, kata beliau. Yang pertama, diberinya hidayah, dan yang kedua, dimudahkan untuk beramal soleh. Nah, indikasi orang-orang yang soleh tadi adalah orang yang gemar berbuat baik, cinta kepada kebaikan, gemar bertobat, dan sangat membenci segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ini adalah gambaran-gambaran bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda atau gambaran orang itu dicintai oleh Allah
adalah dilimpahkan sebagian dari sifat Rauf dan Raifnya Allah. Karena itu Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Nah, dalam konteks ini ada satu atau dua kata kunci yang ingin saya ambil, yakni sifat Raufur Rahim. Disebabkan rahmat Allah, hendaklah engkau itu mempunyai sifat lemah lembut dalam kehidupan ini. Karena lemah lembut itu adalah sifat Allah yang mulia, yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang dicintai wabil khusus. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, lalu Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, katakan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai fulan bin fulan." Sesudah itu Allah perintahkan kepada Jibril juga untuk mengatakan kepada penduduk di bumi agar orang-orang di bumi mencintainya. Indikasi orang yang dicintai Allah adalah peranginya, sifatnya, tutur katanya adalah lemah lembut. Bukankah baginda Rasulullah orang yang terbaik akhlaknya? Yang ketiga, adapun yang keempat, indikasi Allah mencintai hamba adalah hamba itu akan diuji dengan berbagai ujian di dunia. Tidaklah orang itu dicintai Allah kecuali pasti dia itu akan diuji. Semakin tinggi ujian yang Allah berikan, dan ketika dia lulus, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah para nabi dan rasul. Karena mereka lah orang yang paling banyak diuji di dalam kehidupan ini. Wabil khusus kalau kita belajar surah Nabawiyah, ada 5 nabi yang memperoleh gelar ulul azmi. Karena ketinggian ujian yang Allah berikan kepadanya, sehingga menjadi orang-orang yang paling terpandang di antara kalangan para nabi dan rasul. Yang kelima, ketika Allah menghendaki dan Allah mencintai hamba, maka orang yang dicintai Allah itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dicintai Allah. Ketika Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang dicintai Allah, dia himpun bersama golongan orang-orang yang baik. Di Al-Quran dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 68, "Wa may yuti'illah ila akhirih." Siapa golongan yang dicintai Allah adalah ar-rasul, as-siddiq, asy-syuhada, was-sholihin. Ketika seseorang dihimpun di dalam kelompok orang-orang yang cinta kepada mereka, mengikuti jejak mereka, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang Allah hadiahkan di dalam kehidupannya untuk mampu meraih predikat husnul khotimah di akhir hayatnya. Inilah gambaran orang yang dicintai Allah. Dan ketika kematian menjemputnya, bentuk apapun kematian itu tidak penting baginya, tapi yang penting adalah dia mampu meraih husnul khotimah. Karena itu Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man kana akhir kalamihi, barang siapa yang akhir dari kalam ucapannya ketika di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan menjadi penduduk surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Karena itu adalah salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan 6 kategori itu ada dan hingga pada diri kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kita pun mencintai Allah. Ketika kita dicintai Allah dan Allah mencintai kita, maka kita akan sampai kepada kedudukan yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.